Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Salat dikatakan tiang agama. As-salatu imaduddin. Paman aqoma faqad aqamadin wa man taraka faqad hadamadin. Salat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, dia mendirikan agamanya. Barang siapa meninggalkan salat, dia merubuhkan agamanya. Agama di mana? Di diri kita. Jadi kalau kita salat, kita muslim, mukmin. Kita nggak salat, bukan. Walaupun kita mukmin, nggak sejati. Muslim bukan. Apa beda mukmin dan muslim? Kalau mukmin percaya kepada Allah. Kalau udah muslim, mudah semuanya. Makanya orang muslim udah pasti mukmin. Kalau orang mukmin belum tentu muslim. Gitu. Faedah salat berjamaah. Saya baca ada satu hadis nih. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma khalaqallahu taala Jibril alaihi salam. Ketika Allah menciptakan malaikat Jibril alaihi salam ala ahsani suratin, bentuk yang sangat bagus. Wa ja'ala lahu sittati janahin, dan Allah menciptakan Jibril itu dengan sayap sebanyak 600 sayapnya. Tulu kulli janahin ma bainal masyriqi wal maghrib. Panjang itu sayap kanan nyampe ke masyrik, sayap kiri nyampe ke maghrib, barat dan timur. Nazra ila nafsihi, malaikat begitu jadi dia pandang dirinya tuh. Alangkah cakepnya saya, alangkah indahnya saya. Lalu dia bertanya kepada Allah, Ilahi hal halakata ahsana suratin minni, apakah ada makhluk yang kau ciptakan sebagus saya? Maka Allah menjawab, lah, nggak ada, engkau yang paling bagus, gitu. Faqama Jibril alaihissalam, maka berdiri Nabi Ibrahim, malaikat Jibril alaihissalam, wasolli, dan salat rakaatain 2 rakaat, syukran lillah, untuk menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqama fi kulli rakaatin, dia berdiri salat di dalam 1 rakaat isyirina alfasanah, selama 20 tahun. 1 rakaat 20 tahun. Kalau 2 rakaat 40 tahun. Falamma faraga minas salat, setelah selesai salat itu malaikat Jibril, qala Allah taala, Allah berfirman kepada Jibril, ya Jibril, abattani haqqa ibadati wala ya'buduni ahadun mislu ibadatika. Wahai Jibril, tidak ada hambaku yang beribadah seperti ibadahnya kamu. Enggak ada tuh. Walakin yaji'u fi akhir zaman, akan tetapi nanti datang di akhir zaman Nabiun, seorang nabi al-karim yang mulia, habibun ilaya, yang aku cintai, dia juga mencintai aku. Yuqalu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, walahu umatun, dia punya umat, doaifatun, lemah sekali, muslibatun, dosanya banyak, yusalluna rakaatain, dia salat 2 rakaat, ma'al jamaati, dan berjamaah, ma'asyahfin, dengan penuh syahwat, wa nuqsanin, dan sebentar diringkas, fi saati, waktunya sedikit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, yasiratu, dan wa afkarin, dan banyak pikiran-pikiran yang apa? Yang ngawur di dalam sholat itu. Ya kan ya? Malaikat Jibril sholat 2 rakaat 40 tahun. Kita penuh dengan berbagai macam di dalam sholat, pikiran kita. Kemudian waktunya kita singkat, nggak lama, dosa kita banyak. Apa kata Allah?
Wa izzati wa jalali, demi keutamaanku, demi keagunganku dan kebesaranku, inna salatihim ahabbu ilayya, salat mereka itu lebih aku cintai min salatiga, dari salat engkau ya Jibril. Li'anna salatihim, kena salat mereka bi amri, kena ikutin perintahku. Wa anta salata bi ghairi amri, sedangkan kau salat aku enggak suruh. Dicoba ya. Malaikat sholat 40 tahun 2 rakaat. Kita 2 rakaat 3 menit. Tapi sholatnya lebih dicintai sama Allah. Kenapa? Kita sholat taat kepada Allah, perintah Allah. Jibril sholat, nggak disuruh, ngerjain sendiri. Kita punya pekerjaan, kita suruh orang kerjain nih, dikerjain, kita puas. Ujung-ujung orang nggak disuruh, begawe aja. Kadang-kadang kita puas, kadang-kadang kita enggak. Nah begitu. Maka Jibril bertanya lagi Jibril kepada Allah, ya Rabb, ma'a'taituhum fi muqabalati ibadihim. Apa sih balasan yang kau berikan kepada umat Nabi Muhammad yang sholatnya kadang-kadang banyak pikiran, singkat? Apa balasan kepada mereka? Maka Allah Ta'ala, Allah berfirman, a'taitum jannatul ma'wa, aku akan masukkan dia ke surga jannatul ma'wa. Nah, jadi kalau kita sering sholat berjamaah, kita bakal masuk surga jannatul ma'wa, sholat yang penuh, surga yang penuh keindahan, surga yang penuh kenikmatan, berbagai macam kenikmatan ada di surga jannatul ma'wa. Insya Allah kita lakukan dan kita akan masuk ke situ, insya kalau Allah ridho. Nah, ada adabnya saudara, karena materi kita adab nih ya, apa namanya, iman dan adab. Adab-adab sholat ada. Manusia punya adab kepada Allah, punya adab juga kepada sesama. Adab Allah ketika kita ibadah, yang pertama adab kita waktu sholat, pakaian yang rapi. Karena dalam Quran, berhiaslah engkau ketika engkau mau sholat, pakai baju yang bagus, yang bersih, yang seperti galibnya orang mukmin, ya. Pakai sarung, pakai baju panjang atau baju pendek, ya. Ya. Ini udah memenuhi akhlak kita tentang adab kita tentang sholat. Jangan sholat pakai kaos kutang doang, nggak adab namanya. Pakai celana boleh, nggak pakai kain boleh, ya. Kita menghadap Pak Lurah aja pakai kaos kutang nggak berani. Ngadep Allah pakai kaos kutang doang berani, karena Allah nggak kelihatan. Jangan seperti itu. Yang kedua, berwudu di rumah. Kalau kita mau sholat ke masjid, ini adab juga. Kenapa? Sebab kalau kita sholat udah punya wudu dari rumah, setiap langkah dari rumah kita menuju tempat sholat, apa masjid, apa musola, satu langkah dihapus dosa kita, satu langkah diangkat derajat kita. Kalau dari rumah sampai At-Taqwa berapa ratus langkah? Pakai motor? Dihitung putaran. Ini manfaat kalau kita sholat wudu dulu di masjid juga ada wudu, tapi nggak dapat fadilah ini. Kalau di rumah, coba satu langkah pahala dapat, satu langkah derajat diangkat, satu langkah dosa dihapus. Tuh. Kemudian berdoa di jalan. Begitu kita mau ke rumah, mau jalan, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, wala haula wala quwata illa billah. Atau ada doa, saudara sekalian,
yang apa? Doa ketika ada kita pergi sholat berjamaah. Allahumma jalli nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fil bashari wa nuran fi sya'ri wa nuran fil bashari wa nuran fil lahmi wa nuran fid dami wa nuran fil izami wa nuran min baini yadai wa nuran min khalqi wa nuran an yamini wa an simali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti. Allahumma zidni nura wa a'tini nura waj'ali nura. Ini kalau kita bisa di jalan kita baca tuh. Ya. Semuanya berpahala. Itu. Doa ya. Luar biasa nih. Kemudian masuk masjid. Sebelum duduk tahiyat masjid dulu. Salat 2 rakaat. Ya. Jangan melewati depan orang yang lagi sholat kalau masjidnya penuh. Kalau masjid udah penuh, kita datang, ya duduk sana. Jangan ngelewatin orang yang sedang sholat. Azan dikumandangkan, jawab panggilan azan. Ya, rapikan barisan. Ya. Dan rapatkan barisan. Ini adab-adab dalam salat berjamaah. Jadi kalau umpama masih ada yang kosong, langsung kita maju, dapat pahala kita tuh. Jangan sampai dibiarkan itu saf itu kosong. Satu orang kosong, di situ ada setan. Nauzubillah min zalik. Itulah tentang cara masalah salat berjamaah. Jadi materi kita sampai sini, sampai salat. Kemudian nanti berikutnya wa anfiqum mimma razaqna, berinfak dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, terutama buat diri saya sendiri, yang kedua buat kita semuanya, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji kita diberikan oleh Allah Subhanahu itu mudah mengamalkannya, dan ilmu itu kita buat bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang salah datangnya dari diri saya yang bodoh, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.